Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi antibiotik, antiseptik, preservatif, dan disinfektan. Yang pertama, antibiotik merupakan zat kimia yang digunakan untuk mencegah atau mengatasi infeksi bakteri. Sedangkan antipiretik adalah golongan obat sebagai anti demam sekaligus anti nyeri yang digunakan untuk meredakan nyeri. Yang ketiga, preservatif, zat kimia yang ditambahkan dalam produk untuk mencegah terjadinya dekomposis. Yang keempat, disinfektan, zat kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada benda mati. Selanjutnya saya akan menjelaskan antibiotik. Identifikasi antibiotik. Antibiotik merupakan zat kimia yang dapat melawan infeksi akibat bakteri pada tubuh manusia dan hewan. Ketika bakteri berkembang biak dan menghasilkan gejala penyakit, sistem kekebalan tubuh mulai bekerja. Antibodi dalam tubuh mulai berusaha menghancurkan dan menghentikan pertumbuhan bakteri. Selanjutnya, mekanisme kerja antibiotik. Yang pertama, membunuh bakteri. Obat jenis ini biasanya merusak satu persatu bakteri yang menginfeksi dengan cara menghancurkan dinding sel bakteri sehingga bakteri tersebut mati. Yang kedua, menghentikan perkembangan bakteri. Ketika obat antibiotik berhasil menekan perkembangan serta pertumbuhan bakteri, bakteri hanya akan berjumlah sama dan tidak bertambah. Klasifikasi obat ini juga bisa dilakukan dengan mengelompokkan berdasarkan kemampuan melawan jenis-jenis bakteri, yaitu yang pertama, antibiotik berspektrum luas, yang kedua, antibiotik berspektrum sempit. Selanjutnya, golongan antibiotik. Yang pertama itu penisilin. Golongan penisilin seperti penisilin dan amoxicillin. Yang kedua, golongan makrolida seperti azitromisin dan ezitromisin. Yang ketiga, cephalosporin seperti ceplaksin dan levofloxacin. Yang keempat, golongan quinolones seperti ciprofloxacin dan levofloxacin. Yang kelima, tetrasiklin. Golongan tetrasiklin seperti tetrasiklin dan doxycycline. Yang keenam, golongan aminoglycosides seperti gentamicin dan pemramicin. Selanjutnya, faktor-faktor penggunaan antibiotik. Yang pertama, penggunaan antibiotik yang terlalu sering. Yang kedua, penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Yang ketiga, penggunaan antibiotik yang berlebihan. Dan yang keempat, penggunaan antibiotik untuk jangka waktu yang lama. Selanjutnya, materi yang kedua, antiseptik. Yang pertama itu syarat-syarat antiseptik. Adapun syarat-syarat antiseptik ada dua bagian, yaitu germisida mampu digunakan untuk menghancurkan mikroba. Yang kedua, bakterisida untuk memperlambat pertumbuhan bakteri. Selanjutnya, mekanisme kerja antiseptik. Yang pertama, penginaktifan enzim. Yang kedua, denaturasi protein. Dan yang ketiga, mengubah permeabilitas membran. Yang keempat, interaksi ke dalam deoksiribonukleat acid atau DNA dan pembentukan kelat. Selanjutnya, golongan antiseptik. Yang pertama, halogen dan halogenofor. Yang kedua, fenol. Yang ketiga, alkohol dan senyawa pengisida. Yang keempat, turunan amonium quaternaire. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, preservatif. Syarat-syarat bahan pengawet. Syarat-syarat bahan pengawet diantaranya adalah harus bekerja menghambat dan mematikan mikroorganisme, tidak boleh merangsang rasa atau bau stabil secara fisika dan kimia, dapat bekerja lama, tidak boleh mengurangi khasiat makanan. Kemudian jenis-jenis bahan pengawet ada 3. Yang pertama, asam benzoat, kedua kalium nitrit, yang ketiga natrium metasulfat. Mekanisme
Mekanisme kerja preservatif. Yang pertama, menghambat sintesis dinding sel. Kemudian yang kedua, oksidasi komponen seluler. Yang ketiga, koagulasi komponen sitoplasma yang tidak dapat dibalik inversibel. Dan yang keempat, hidrolisis. Selanjutnya materi yang keempat, disinfektan. Mekanisme kerja disinfektan ada 4. Yang pertama, menghancurkan dinding sel. Yang kedua, perubahan metabolit sel. Yang ketiga, menghambat kerja enzim. Dan yang keempat, menghambat sintesis asam nukleat dan protein. Yang terakhir, faktor-faktor disinfektan. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas mikroba oleh bahan pengawet kimia meliputi antara lain jenis bahan kimia dan konsentrasinya, banyaknya mikroorganisme, komposisi bahan pangan, keasaman bahan pangan, dan suhu penyimpanan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.